Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir ya, yang telah menunggu kami tadi. Juga dalam kesempatan ini saya Mat Ahmad selaku kuasa hukum dari 3 tergugat ya. Dari tergugat pertama PT Limas Kawan Indonesia, kedua Bapak Sabar Padangan Lumban Tobing, yang ketiga tergugat ketiga adalah Bapak Hendri Kurniadi atau yang biasa kita kenal ada Bang John LBF terkait gugatan dari PT Adidharma Eka Prana yang sudah diregister juga pada nomor perkara 196-PDT-G-2023 di PN Jakarta Selatan yang terdaftar 21 Februari kemarin ya. Kemarin dalam agenda mediasi antara penggugat tergugat tidak mencapai titik temu ya. Dari 3 kali juga ada kaukus juga yang dihadiri para pihak juga kan. Akhirnya tidak ada titik temu dan tanggal 15 Mei kemarin dari saat pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat dalam hal ini PT Adidharma Eka Prana, dia merevisi gugatan ke hadapan majelis hakim, lalu kita pelajari dan akhirnya pada tanggal 29 Mei ini kita menjawab sekaligus melakukan gugatan rekovensi, gugatan balik, dan juga kita juga melakukan eksepsi terhadap gugatan dari PT Adidharma Eka Prana. Yang menarik di sini kawan-kawan adalah pada tanggal 29 Mei 2023 sini sudah ada jawaban dari penetapan hakim ya yang kita peroleh dari sistem informasi penelusuran perkara terhadap gugatan yang digugat kepada klien kami sebagai tergugat. Di sini bisa dilihat menetapkan 1. Mengabulkan pencabutan gugatan penggugat. Artinya penggugat itu mencabut gugatannya. Yang kedua, memerintahkan panitra agar mencoret perkara perdata 196-PDT-G-2023-PN Jakarta Selatan dari register perkara. 3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.438.000. Ini resmi ya dari SIPP Jakarta Selatan. Dan kita pun juga surprise setelah pada tanggal 15 Mei kemarin dia merevisi gugatannya. Sekarang sebelum tanggal 29 Mei dia kemungkinan sudah mengajukan pencabutan gugatan dan akhirnya dikabulkan sama hakim pada tanggal 29 Mei 2023. Padahal kita juga sudah menjawab gugatannya, mengeksepsi, kita bantah semua dan kita juga melakukan rekovensi yang poinnya adalah kita menggugat rekovensi 25 miliar kepada penggugat ya. Karena PT Adidharma karena telah menyebabkan kerugian imaterial pada klien kami, pada 3 klien kami seperti itu. Dan kita juga sangat-sangat kaget pada saat ini dia sudah mencabut gugatannya, yaitu pada nomor register 196-PDT-G-2003 di PN Jaksel seperti itu. Kenapa menuntut 25 miliar? Ya, karena kita sudah menelaah kerugian klien kami dan ini kan bentuknya imaterial. Sebenarnya kita nggak perlu merinci kalau imaterial. Yang penting kita gugat rekovensi dan memang ada beberapa kerugian dari press release yang kemarin sekitar pertengahan bulan ini ya, Februari kemarin kalau nggak salah, dia melakukan press release yang melakukan tuduhan-tuduhan kepada klien kami. Dan itu menyebabkan ya tentunya kerugian imaterial kepada klien kami seperti itu. Dan ini pun dari gugatan perdata dia sempat direvisi pada tanggal 15 Mei kemarin di depan majelis hakim ya. Kita pelajari dan kita juga tentunya menolak perubahan revisi itu karena menurut kami sudah memasuki pokok perkara dan kita sudah melakukan rekovensi dan saat 29 Mei kita cek
ternyata udah ada penetapan hakim bahwa penggugat isinya mencabut gugatan terhadap PT Lima Sekawan dan para tergugat lainnya seperti Bapak Sabar Pademan Tobing dan Bapak Hendy Kurniadi alias John LBF. Kurang lebih seperti itu. Bang John, gimana nih Bang John melihat si AE atau PT Adi Dharmanya mencabut gugatan perdata ini? Yang pertama sih, saya kemarin dapat laporan dari Pak Maji Ahmad selaku kuasa hukum perusahaan saya dan kuasa hukum Asabar dan saya. Geli sih, saya ketawa sih, maksudnya inilah, jadi dari sinilah publik bisa menilai gitu loh ya. Dia kira saya cupu, ternyata saya suhu ya kan, cuak gitu kan, karena kita ini menjalankan perusahaan, menjalankan bisnis itu dengan good corporation banget gitu. Jadi data-data ya, bukti-bukti percakapan, semuanya itu lengkap semuanya, nggak ada yang terlewat semuanya ya. Jadi kalau saya melihat ini, ya sekarang alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dengan dia cabut gugatan dari PT Adi Dharma ini, kuasa hukumnya si Arif Edison itu kan, artinya ini menjawab gitu, ini juga ikut menjawab juga bahwa apa yang dia tuduhkan, apa yang dia sangkakan, apa yang dia dalilkan ke saya, ke perusahaan saya, ke partner saya, ya teman-teman bisa lihat dari prosesnya aja. Dia ada merevisi gugatan. Ya, itu sebenarnya kan nggak dirugikan, merevisi kerugian. Ya sebetulnya kalau saya lihat indikasinya saya belum tahu nih tujuan, maksud dan tujuan kenapa dia cabut gugatan ini, ya kan? Ya mungkin nih ya, mungkin kalau dia berpikir dengan dia cabut gugatan ini, terus saya jadi memaafkan. Terus saya jadi menyetop proses pidana yang saya lagi laporkan di Polda Metro, Polres Jakarta Selatan, ataupun Polres Jakarta Utara. Saya jawab tegas, tidak akan pernah saya hentikan laporan polisi saya terhadap saudara AE. Ya, apalagi yang di Polda Metro Jaya. Ini terus berjalan, saksi-saksi terus dipanggil. Saya waktu itu yang saya sampaikan ke teman-teman waktu SPDP-nya surat perintah dimulainya penyidikan itu kami terima, ya sampai sekarang terus berjalan. Jadi tidak ada yang mandek, semuanya berjalan terus. Ya patut diduga sih, mungkin dia ketakutan, patut diduga ya. Tapi kan saya nggak tahu dengan ini kan saya nggak bisa membaca pikiran orang. Tapi secara otentik teman-teman bisa dapat update ini bahwa dicabut nih gugatannya. Jadi gugatan ke perusahaan saya bahwa katanya saya menipu 1,8 miliar ya, ini dia cabut. Gitu ya. Kembali lagi ini juga salah satu pencerahan untuk publik juga. Karena gini teman-teman, saya harus sampaikan ya. Memang saya ngerasain banget di negeri ini kita hidup susah salah, sukses cepet dinyinyirin. Cuman ya ini harapan saya bisa jadi pelajaran dan sejarah yang bisa menjadi pelajaran kita bersama. Intinya kalau kamu benar nggak usah takut. Intinya kalau kamu menjalankan bisnis dengan halal nggak usah khawatir. Ya, saya berapa kali sampaikan kalau bisnisnya John LBF ini nipu, investasi bodong. Udah dari kemarin saya berurusan dengan pihak berwajib. Setiap hari saya live TikTok, setiap hari saya posting, mukaku ada di mana-mana, kantorku jelas, bisnis saya ada jelas, websitenya dan lain-lain. Ya, terus saya juga sekaligus mau sampaikan juga di era digital ini, semua orang ini bebas berlomba untuk menuju kesuksesannya. Tolonglah generasi jadul, generasi tua, jangan mematahkan pola pikir, mencuci otak, mindset generasi muda ini. Katanya sukses itu butuh puluhan tahun. Nggak zaman lagi. Sukses di era digital sekarang ini, semua orang bebas untuk berlomba-lomba, berjuang untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi.